Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, pada video ini aku akan mempresentasikan mengenai problematika pembelajaran bahasa Arab. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai problematika pembelajaran bahasa Arab, kira-kira kalian tuh udah tahu nggak sih apa itu bahasa Arab? Oke. Bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki keistimewaan dengan bahasa lainnya, karena nilai sastra yang bermutu tinggi bagi mereka yang mendalaminya, serta bahasa Arab juga ditakdirkan sebagai bahasa Al-Quran yang mengkomunikasikan kalam Allah. Karena di dalamnya terdapat uslub bahasa yang mengagumkan bagi manusia dan tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Bahasa Arab dan Al-Quran merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam belajar Al-Quran, bahasa Arab adalah syarat mutlak yang harus dikuasai. Demikian halnya dengan belajar bahasa Al-Quran berarti belajar bahasa Arab. Bahasa Arab termasuk salah satu di antara bahasa yang banyak digunakan di dunia. Karena banyak yang menggunakannya, maka bahasa Arab ini menjadi bahasa internasional dan diakui oleh dunia. Next. Apa itu pembelajaran bahasa Arab? Pembelajaran bahasa Arab ialah kegiatan pembelajaran yang terjadi karena ada hubungan erat antar dua peristiwa, yaitu kegiatan belajar, yang kedua kegiatan mengajar. Kedua hal ini saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lain, di mana pengertian belajar adalah proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Perilaku mengandung pengertian yang luas. Hal ini mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan sikap, dan sebagainya. Sedangkan pengertian mengajar, menurut pandangan William H. Bruton DKK, mengajar adalah upaya dalam memberikan perangsang, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Menurut Sardirman, beliau mengemukakan dalam bukunya, mengajar adalah suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk kelangsungannya proses belajar. Menurut Nana Subjana, pada hakikatnya mengajar adalah suatu proses, yakni proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar. Jadi mengajar adalah suatu upaya atau usaha sadar yang dilakukan oleh guru dengan merekayasa lingkungan belajar guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, media atau instrumen pembelajaran. Media atau instrumen pembelajaran memiliki pengaruh dalam membantu guru mendemonstrasikan bahan atau materi pembelajaran kepada siswa, sehingga menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Dengan kata lain, media dipergunakan dengan tujuan membantu guru agar proses belajar siswa lebih efektif dan efisien. Yang kedua, metode pengajaran. Metode pengajaran memiliki peranan yang penting dalam memperlancar kegiatan belajar mengajar. Artinya, proses belajar mengajar yang baik hendaknya mempergunakan berbagai jenis metode mengajar yang bervariasi. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian tugas akhir. Evaluasi atau penilaian berfungsi untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran dan untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilakukan guru. Karena tanpa adanya evaluasi, guru tidak akan mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh siswa dan tidak bisa menilai tindakan mengajarnya serta tidak ada tindakan untuk memperbaikinya. Oke, next. Problematika pembelajaran bahasa Arab. Oke, sebelum mengetahui apa itu bagian dari problematika pembelajaran bahasa Arab, apa itu sih problematika? Oke, problematika adalah unit-unit dan pola-pola yang menunjukkan perbedaan struktur antar satu bahasa dengan bahasa yang lain. Problem dalam bahasa Arab merupakan suatu faktor yang bisa menghalangi dan memperlambat proses belajar dan mengajar dalam bidang studi bahasa Arab. Next. Problematika pembelajaran bahasa Arab dibagi menjadi dua. Yang pertama, problematika
pembelajaran linguistik. Problematika linguistik adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran yang diakibatkan oleh karakteristik bahasa Arab itu sendiri sebagai bahasa asing. Di antaranya adalah yang pertama, tata bunyi atau fonetik. Tata bunyi atau fonetik dalam bahasa Arab ini memiliki sifat yang berbeda dan bermacam dalam cara pengucapannya. Masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri, seperti tata bunyi pada huruf halqiyah atau tenggorokan, sifat tata bunyi antara dua mulut, tata bunyi ke hidung, tata bunyi huruf yang berdekatan dengan cara pengucapannya, dan tata bunyi lainnya menjadikan susah dalam pengucapannya. Selanjutnya, kosakata. Faktor menguntungkan bagi para pelajar bahasa Arab dan bagi guru bahasa Arab di Indonesia adalah segi kosakata atau pembendaharaan kata, karena sudah banyak sekali kata bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Namun demikian, perpindahan kata-kata dari bahasa asing ke dalam bahasa siswa dapat menimbulkan persoalan-persoalan. Di antaranya, yang pertama, pergeseran. Seperti kata masyarakat yang berasal dari kata musyarakah. Dalam bahasa Arab, arti masyarakat yaitu keikutsertaan, partisipasi, kebersamaan. Yang kedua, lafadznya berubah dari bunyi aslinya, seperti kata kabar dari kata khobar. Yang ketiga, lafadznya tetap tetapi artinya berubah, seperti kata atau kalimah yang berarti susunan kata yang bisa memberikan pengertian, sedangkan arti bahasa Arab adalah kata-kata. Next, tulisan. Adapun problematika dalam tulisan diantaranya, yang pertama, sistem penulisan Arab yang dimulai dari kanan ke kiri, di mana kemampuannya tidak dimiliki oleh kebanyakan orang dibanding dengan sistem penulisan Latin. Yang kedua, satu huruf mempunyai banyak bentuk yang berbeda tergantung letak huruf itu sendiri dalam kata, ada yang di awal, di tengah, dan di akhir kata. Tentunya berbeda dalam penulisannya, ditambah lagi dengan ragam tulisannya, ada yang harus disambung dan dipisah. Yang ketiga, huruf-huruf yang berdekatan dan menyerupai. Yang keempat, tidak ada kesesuaian antara tulisan dan pengucapannya. Ada sebagian yang ditulis tapi tidak diucapkan, seperti alif sesudah waw jamaah, atau sebaliknya diucapkan tetapi tidak ditulis. Yang kelima, letak penulisan hamzah yang bermacam-macam. Ada yang terletak di awal kalimat, di tengah, dan di akhir. Yang keenam, penulisan alif al-maqsurah. Perbedaannya dengan ya, khususnya ketika ya ditulis tanpa titik. Nah, problematika dalam tulisan ini disebabkan karena tulisan bahasa Arab berbeda sama sekali dengan bahasa atau tulisan Latin. Oleh karena itu, tidak mengherankan, meskipun sudah duduk di perguruan tinggi, masih ada juga yang membuat kesalahan dalam menulis bahasa Arab, baik mengenai pelajaran bahasa maupun ayat-ayat Al-Quran dan hadis, baik pada buku catatan ataupun dalam karangan-karangan ilmiah. Selanjutnya ialah morfologi. Morfologi adalah studi tentang pola suatu kata yang terdiri dari beberapa perubahan sigot atau bentuk kata. Problematika morfologi diantaranya, yang pertama, banyaknya bab atau topik sorof, di mana setiap bab dan topik itu mempunyai kaidah-kaidah tertentu yang terkadang menyita waktu dan menyulitkan. Yang kedua, integrasi antar bab sorof dan nahwu. Yang ketiga, gabungan simak dan kias pada setiap sebagian bab sorof, seperti satu fiil mempunyai dua masdar. Yang keempat, kesulitan dalam tata bunyi atau fonetik berpengaruh kepada kesulitan memahami morfologi atau sorof. Next, sintaksis atau gramatikal. Ketika sorof memperhatikan perubahan pola kalimat, maka nahwu sangat memperhatikan hubungan antar unsur-unsur jumlah seperti hubungannya dengan teknik tarokib. Sesudah memahami tata bunyi dengan baik, tidak mungkin bisa memahami sebuah kata apabila tidak memahami tata bunyi sebelumnya, yang pada akhirnya akan memahami sebuah pola kalimat. Problematika sintaksis ini tidak seberat problematika morfologi. Di antaranya adalah yang pertama, perbedaan pola jumlah dalam bahasa Arab dari pola jumlah yang dipelajari peserta didik dalam pembelajaran bahasa asing lainnya.
Contohnya dalam kalimat bahasa Arab, kalimat fiil dalam jumlah fi'liyah terletak di awal, sedangkan pada jumlah ismiyah maka yang di awalnya adalah subjeknya atau pelaku. Sedangkan dalam kalimat bahasa Inggris, entah itu verbal ataupun nominal, maka yang pertama adalah tetap subjek. Yang kedua, i'rab atau ciri-ciri i'rab yang tidak ditemui dalam bahasa-bahasa asing lainnya, memberikan kesan sulit dalam memahami bahasa Arab. Yang ketiga, perbedaan susunan kalimat dengan bahasa lainnya. Next, semantik. Beberapa problematika semantik di antaranya. Yang pertama, makna kalimat yang bermacam-macam dengan dialah yang beraneka ragam. Yang kedua, banyaknya kata-kata Arab memiliki kelebihan-kelebihan makna dan karakteristik tertentu. Yang ketiga, dialah suatu kalimat berkaitan dengan morfologi dan sintaksis. Problematika selanjutnya adalah problematika non-linguistik, yaitu problematika linguistik adalah problematika yang muncul di luar zat bahasa itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari beberapa unsur, diantaranya guru atau pendidik, peserta didik, materi ajar, sarana dan prasarana. Guru atau pendidik yang kurang memiliki kompetensi sebagai pengajar bahasa Arab, baik kompetensi pedagogik, profesional, personal, atau sosial. Yang kedua, peserta didik ialah yang tidak mempunyai motivasi kuat dalam pembelajaran bahasa Arab atau latar belakang besar diri dalam pemahaman bahasa Arab. Yang ketiga, materi ajar yang kurang relevan lagi dengan kebutuhannya ada bagi peserta didik. Yang keempat, sarana prasarana yang kurang memadai dan mendukung dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Begitu pula, sebagai sosiokultural, bahasa Arab sudah tertentu berbeda dengan sosiokulturil bangsa Indonesia. Hal ini menimbulkan problem pula sehubungan dengan pembelajaran bahasa Arab. Karena akibat perbedaan sosiokulturil tersebut, maka antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia terdapat perbedaan antara lain ungkapan-ungkapan, istilah-istilah, atau nama-nama benda. Problem yang mungkin timbul adalah ungkapan-ungkapan, istilah-istilah, dan nama benda yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia tidak mudah dan cepat dipahami pengertiannya oleh pelajar Indonesia yang belum mengenal sedikitpun segi sosiokultural bahasa Arab. Untuk mengatasi problematika ini, perlu diusahakan penyusunan materi pelajaran bahasa Arab yang mengandung hal-hal yang dapat memberikan gambaran sekitar sosiokultural bahasa Arab. Tentu saja, materi tersebut harus berhubungan dengan praktek penggunaan bahasa Arab. Persoalan ini dianggap sangat penting karena bagaimanapun wawasan dan pengetahuan sekitar sosiokultural Jazirah Arab akan dapat mempercepat pemahaman pelajar bahasa Arab tentang makna dan pengertian berbagai ungkapan, istilah, dan nama benda yang pas bagi bahasa Arab. Secara umum, istilah tersebut tidak memiliki persamaan dalam bahasa Indonesia, namun apabila telah mengenalnya akan bias menempatkan dalam situasi yang tepat. Nah, faktor yang menjadikan pembelajaran bahasa Arab itu kurang berhasil adalah yang pertama, guru hanya banyak menekankan teori dan pengetahuan bahasa dibanding keterampilan bahasa. Yang kedua, bahasa pelajaran tidak relevan dengan kebutuhan siswa baik secara lisan maupun tulisan, tetapi banyak berkisar pada pembahasan tentang unsur-unsur bahasa seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis, serta kurang aplikatif dalam menggunakan unsur-unsur bahasa tersebut. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih banyak didominasi oleh guru, kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif. Yang keempat, struktur bahasa dibahas secara berpisah, kurang integratif, dan kurang menekankan kebermaknaan. Struktur bahasa yang diajarkan lepas dari konteks sosial budayanya. Yang kelima, sistem penilaian lebih banyak menekankan aspek kognitif dan tidak menuntut keterampilan bahasa secara integratif. Oke, next. 11. Kesimpulan. Yang pertama, problematika pembelajaran bahasa Arab adalah
Unsur-unsur menjadi penghambat terlaksananya keberhasilan pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, problematika linguistik yaitu problematika tata bunyi atau fonetik, kosakata, tulisan, morfologi, sintaksis, dan atau semantik. Yang terakhir, dan problematika non-linguistik diantaranya dari unsur guru atau pendidik, statistik, materi ajar, dan media sarana prasarana, serta sosiokultural yang berbeda antara Indonesia dan Arab. Tentunya memiliki kondisi sosial yang berbeda sehingga menimbulkan problematika dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.